Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pengenalan kehidupan kampus Bela Negara jurusan Teknik Geologi tahun 2021. Perkenalkan, saya Tito dari Teknik Geologi 2020 dan saya Vina dari Teknik Geologi 2020. akan memandu jalannya acara pada pengenalan kehidupan kampus Bela Negara jurusan Teknik Geologi tahun 2021. Jurusan Teknik Geologi ini merupakan salah satu jurusan awal di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta yang dulunya bernama APN atau Akademi Pembangunan Nasional pada tahun 1958. Lalu menjadi Fakultas Teknik Geologi pada tahun 1965 dan menjadi jurusan atau program studi pada tahun 1993. Nah, sekarang kita berada di depan gedung Teknik Geologi. Gedung Teknik Geologi ini sendiri berada di bagian timur UPN dan berada di antara Gedung Teknik Perminyakan dan Gedung Teknik Pertambangan. Untuk memasuki Gedung Teknik Geologi, kita bisa melewati gerbang timur atau gerbang selatan. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk ikut kami keliling Gedung Teknik Geologi. Di Teknik Geologi, teman-teman akan mempelajari bidang ilmu geologi mulai dari dasar sampai dengan lanjutan. Dalam mempelajari ilmu kebumian di Teknik Geologi, teman-teman akan dibimbing oleh dosen dari Teknik Geologi maupun dari Fakultas Teknologi Mineral. Selanjutnya akan diperkenalkan berbagai dosen yang mengapu di jurusan Teknik Geologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita selalu bersyukur pada Allah, pada Ilahi yang sampai detik ini masih memberi kesehatan, kekuatan, iman, takwa kepada kita semua sehingga kita dibebaskan dari COVID-19 dan semoga selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, anak-anakku, mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan, selamat datang di Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Walaupun hanya dengan daring, semoga saudara sudah merasakan berhadapan dengan saya selaku Ketua Jurusan Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Nama saya Dr. Jatmiko Setiawan. Ya, untuk itu selamat datang sekali lagi pada anak-anakku. Semoga saudara semua nanti bisa menuntut ilmu di Teknik Geologi Fakultas Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta, bisa dididik dengan baik, saudara bisa semangat, saudara semua nantinya bisa menimba ilmu dengan baik, kemudian nilai IP yang baik, lulus tepat waktu, dan semuanya lulus dengan predikat yang memuaskan atau cum laude. Itu harapan kami selaku pengurus jurusan Teknik Geologi. Selanjutnya di Teknik Geologi ini ya ada jurusan S1 Sarjana Teknik Geologi, S1 Sarjana Geomatika, kemudian Magister Teknik Geologi dan Doktoral Teknik Geologi. Sehingga jurusan geologi saat ini
adalah jurusan yang paling besar di fakultas, juga fakultas yang terbesar di UPN Veteran Yogyakarta. Dan kita juga sudah menjadi negeri tahun yang ke-7 di bawah Dikti dan Kemendikbud. Semoga dengan itu kalian sudah dididik pada universitas negeri bergengsi di Indonesia, dan semoga kalian bisa bangga dan kalian bisa lulus tepat waktu dengan IP yang baik. Selanjutnya nanti untuk perkenalan dosen, untuk perkenalan mata kuliah apa saja yang akan saudara ambil, kemudian juga laboratorium apa saja yang ada di Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta, semua akan dijelaskan oleh kakak-kakak kelasmu yang cantik-cantik, yang handsome-handsome, yang juga bisa kita banggakan. Dan nantinya saudara semua semoga akan menjadi generasi penerus dari kami-kami yang senior, dan semoga bisa membanggakan baik jurusan, orang tua, maupun bangsa dan negara. Begitu saja harapan kami selaku pengurus jurusan, dan selamat bergabung di Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Hidup Pangea! Pangea ini. Ya. Nah, sekarang kita berada di salah satu laboratorium di jurusan Teknik Geologi. Selain pembelajaran tatap muka oleh dosen, kita akan melakukan praktikum yang merupakan praktek dari teori yang telah diberikan. Di Teknik Geologi ini, kita akan mendapatkan 15 praktikum yang tersebar di Kampus 1 dan Kampus 2 UPN Veteran Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh asisten masing-masing laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Kristalografi dan Mineralogi. Perkenalkan, nama saya Faisal Salman dari Angkatan 2019. Saya Beta Oktana Sakti dari 2019. Saya Muhammad Naufal Aiman dari Angkatan 2019. Saya Nuzul Ramansyah dari Angkatan 2019. Oke, untuk teman-teman dari Teknik Geologi 2021, praktikum Kristalografi dan Mineralogi ini merupakan praktikum yang akan kalian dapatkan pertama kali di jurusan Teknik Geologi. Untuk lokasi dari labnya sendiri, Laboratorium Kristalografi dan Mineralogi ini berada di Kampus 1 UPN Veteran Yogyakarta, tepatnya di Gedung Geologi lantai 2. Nah, sebagai calon geologis, kalian nanti bakal belajar tentang kebumian, batuan sebagai penyusun bumi itu sendiri. Namun sebelum masuk ke sana, kalian harus belajar apa itu mineral dan kristal, di mana mineral dan kristal ini komponen penyusun dari batuan itu. Nah, di Laboratorium Kristalografi dan Mineralogi ini, kalian bakal dibantu untuk mengenali, mendeskripsikan kristal dan mineral itu sendiri, dengan dibantu dengan maket-maket yang telah tersedia dan juga para asisten yang akan membantu kalian belajar tentang kristal dan mineral. Saya bakal kasih contoh
ini aja. Ini ada contoh dari mineral yang di kanan ini yang berwarna ungu ini ada ametis atau yang biasa kalian kenal sebagai batu kecubung. Ini ada azurit dan sebenarnya masih banyak lagi, nanti kalian akan belajar di lab ini. Untuk goals dari mineral lab kristalografi dan mineralogi ini, praktikan dapat mendeskripsikan mineral dan kristal secara baik dan dapat mengenali mineral dimulai dari sifat-sifat fisiknya secara megaskopis, dari mulai warnanya, kilapnya, kemudian ada goresnya juga. Demikian dari penjelasan singkat dari praktikum kristalografi dan mineralogi. Untuk adik-adik angkatan 2021, kami tunggu kehadirannya di lab kristalografi dan mineralogi. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Petrologi. Saya perwakilan asisten. Nama saya Muhammad Kemal Nahrawi dari angkatan 2019. Saya Dio Prasetyo dari angkatan 2019. Sesuai kurikulum yang ada di Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta, praktikum petrologi sendiri berada di semester 2. Untuk lokasinya, Laboratorium Petrologi berada di Kampus 1 UPN Veteran Yogyakarta, tepatnya berada di Gedung Geologi lantai 2. Petrologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari mengenai batuan. Batuan adalah agregat dari beberapa mineral. Secara umum, batuan terbagi menjadi 4, yaitu batuan beku, batuan piroplastik, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Untuk membantu teman-teman dalam mendeskripsi batuan secara megaskopis, teman-teman membutuhkan beberapa alat penunjang selama praktikum petrologi. Seperti yang pertama ada loop. Loop ini berguna untuk melihat kristal ataupun mineral secara megaskopis. Lalu selanjutnya ada komparator batuan sedimen, komparator batuan beku, dan ada larutan HCl. Nah, untuk alat-alat tersebut gunanya untuk membantu teman-teman bisa mendeskripsi batuan secara megaskopis. Selain perkuliahan ataupun praktikum di laboratorium ataupun di kelas, petrologi sendiri bakalan ada melaksanakan kuliah lapangan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah teman-teman pelajari selama di lab secara langsung di lapangan. Goals dari teman-teman melakukan praktikum petrologi adalah agar untuk mendeskripsikan batuan secara mikroskopis dan membedakan keempat jenis batuannya secara baik dan benar. Oleh karena itu, petrologi merupakan ilmu dasar yang penting bagi seorang geologis untuk kedepannya. Oke, sekian dari Laboratorium Petrologi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat datang di Laboratorium Mineralogi Optik dan Petrografi. Perkenalkan, di sini ada saya Dima dan rekan saya Hakim. Kami dari angkatan 2017. Kita akan bercerita sedikit mengenai Laboratorium Mineralogi Optik dan Petrografi. Pertama-tama, Laboratorium Mineralogi Optik dan Petrografi terletak di gedung jurusan Teknik Geologi, tepatnya pada lantai 2. Di praktikum Mineralogi Optik dan Petrografi, teman-teman akan melaksanakan praktikum ini pada semester 4. Nanti akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama yaitu Mineralogi Optik yang akan diselenggarakan sebelum UTS, dan Petrografi yang akan diselenggarakan setelah UTS. Untuk Mineralogi Optik, teman-teman semua akan mempelajari mineral, yaitu kelanjutan dari praktikum yang di semester pertama, yaitu kristalografi dan mineralogi. Di sini teman-teman akan mengenali mineral lebih lanjut lagi melalui sifat optisnya, yaitu menggunakan mikroskop yang nanti teman-teman akan gunakan adalah mikroskop polarisator. Goals utama dari praktikum mineralogi optik ini, teman-teman mengenali baik dari sifat optiknya yang akan diamati melalui Nichols jajar maupun Nichols silang. Selanjutnya untuk petrografi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Hakim. Untuk materi petrografi sendiri, setelah kita mempelajari bagian-bagian pengamatan mineral secara individu, kita akan mempelajari batuan, sayatan mineral
itu dalam mikroskopis. Kenapa harus mikroskopis? Karena dalam lab sebelumnya di semester 2 kalian akan mempelajari pengamatan batuan secara megaskopis, yaitu menggunakan loop. Nah, di mana dalam pengamatan loop sendiri itu masih banyak keraguan dalam penentuan nama batuannya itu sendiri. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu metode yaitu petrografi untuk dapat menjelaskan serta membenarkan dari hipotesis penelitian yang kita lakukan. Nah, dalam materi petrografi sendiri, kita akan mempelajari mulai dari batuan beku, plutonik maupun vulkanik, batuan piroklastik, batuan sedimen silisi klastik, batuan sedimen karbonat maupun batuan metamorf. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang tata cara penggunaan klasifikasi dari masing-masing penamaan batuan itu sendiri. Jadi, untuk goals utamanya sendiri adalah untuk menentukan nama batuan secara mikroskopis dengan menggunakan klasifikasi yang ada. Mungkin sekian dari lab mineralogi optik dan petrografi. Kami tunggu kedatangan kalian di semester 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Iqbal Septiandi, biasa dipanggil Iqbal. Saya dari Teknik Geologi angkatan 2017. Di sini saya sebagai asisten laboratorium endapan mineral. Laboratorium endapan mineral sendiri terletak di gedung Teknik Geologi ya teman-teman, di lantai 2, di sebelah ruang dosen mineralogi optik dan petrografi serta endapan mineral. Nah, untuk laboratorium endapan mineral sendiri merupakan laboratorium yang teman-teman akan temui atau akan belajar di sini pada saat teman-teman mengambil mata kuliah praktikum endapan mineral. Di sini teman-teman akan belajar mengenai bagaimana mineral-mineral berharga seperti emas, perak, tembaga, dan lain-lainnya terbentuk. Teman-teman juga akan belajar untuk mendeskripsi batuan yang mungkin mengandung emas atau mungkin dia terubah karena proses pembentukan emas. Nah, di sini juga teman-teman akan membuat model bagaimana endapan-endapan berharga tersebut bisa terbentuk. Nah, goals praktikumnya sendiri teman-teman mampu untuk mendeskripsi batuan seperti yang saya pegang ini. Jadi teman-teman ntar akan mendeskripsi langsung batuannya seperti apa dan juga membuat konsep dan modelnya bagaimana mereka bisa terbentuk. Nah, di situ teman-teman akan belajar pada laboratorium endapan mineral ini di semester 5. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran atau teman-teman mungkin yang masuk geologi karena tertarik di dunia pertambangan, mungkin bisa hubungi kami aja untuk tanya-tanya asisten-asisten laboratorium endapan mineral, atau enggak teman-teman mungkin bisa bersabar menunggu semester 5 baru nanti kita akan belajar sama-sama di praktikum endapan mineral. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lab Paleontologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian dari angkatan 2018. Dan saya Yustika Almananda dari Teknik Geologi 2018. Nah, kami di sini akan memperkenalkan yang pertama subdivisi dari Lab Paleontologi, yaitu Lab Makropaleontologi. Nah, Lab Makropaleontologi ini membahas mengenai makrofosil yang nantinya akan teman-teman ambil ketika semester 2. Untuk Lab Makropaleontologi terletak di Kampus 1 Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, tepatnya di lantai 2 Gedung Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Untuk materinya, dari Lab Makropaleontologi ini mempelajari mengenai proses pemfosilan dan juga mengenai deskripsi suatu fosil yang berukuran makro atau berukuran yang besar, mulai dari takson, kingdom, hingga takson suatu spesies. Nah, goal selanjutnya yang teman-teman dapat adalah setelah mendeskripsi, teman-teman diharapkan bisa untuk mengaplikasikannya ke ilmu geologi, seperti menentukan umur geologi, kemudian menentukan lingkungan pengendapan. Seperti contohnya di sini adalah contoh fosil gigi mamut, di mana apabila kita menemukannya, kita tahu lingkungan pengendapannya itu berada di darat. Dan seperti contoh yang lain adalah fosil Nautilus yang ditemukan di lingkungan pengendapan laut. Seperti itu contoh kecilnya. Kami dari Lab Makropaleontologi mengharapkan kedatangan teman-teman. Kami tunggu teman-teman di semester 2.
Nah, yang berikutnya adalah subdivisi lab paleontologi, yaitu Laboratorium Mikropaleontologi. Laboratorium Mikropaleontologi masih terletak di ruangan yang sama, yaitu di lantai 2, Gedung Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Untuk materinya, dari lab mikropaleontologi ini adalah mempelajari fosil, berikut juga taksonominya dengan melakukan pendeskripsian fosil yang berukuran mikro, yaitu dengan menggunakan bantuan berupa alat mikroskop. Apa yang kita amati di sini adalah fosil dari foraminifera. Seperti contohnya adalah seperti ini. Ini adalah replika dari morfologi foraminifera. Di sini ada beberapa contohnya. Jadi kita ambil sampelnya itu dari batuan fresh. Nah, preparasinya dilakukan dari batuan fresh hingga menjadi sampel yang siap dianalisa. Jadi batuan fresh itu ditumbuk kemudian direaksikan dengan cairan kimia sehingga mendapatkan contoh sampel seperti ini, seperti butiran. Nah, nantinya akan dideterminasi di bawah mikroskop. Setelah dideterminasi, kemudian dimasukkan ke preparat. Ini adalah salah satu contoh preparatnya untuk melakukan pendeskripsian mikrofosil. Oke, Laboratorium Mikropaleontologi ini nanti praktikumnya akan teman-teman ambil di semester 3. Cukup sekian perkenalan dari Laboratorium Mikropaleontologi. Kami tunggu di semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Sedimentologi. Laboratorium Sedimentologi sendiri merupakan salah satu laboratorium di jurusan Teknik Geologi, UPN Veteran Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Nuriana. Saya dari Asisten Sedimentologi Teknik Geologi Angkatan 2017. Di sini saya bersama rekan saya. Nama saya Ahmad Muzaki dari Teknik Geologi Angkatan 2017. Di mana Laboratorium Sedimentologi ini akan kalian pelajari di semester 3. Di mana Laboratorium Sedimentologi berada di lantai dasar gedung jurusan Teknik Geologi. Di sini di Laboratorium Sedimentologi ada beberapa materi. Yang pertama adalah analisa core. Analisa core sendiri adalah sampel batuan yang diambil dari bawah permukaan bumi, di mana nanti kita bisa mengetahui urutan lapisan di bawah permukaan bumi dan mengetahui lingkungan pengendapannya. Kemudian selanjutnya kita juga belajar mengenai batuan karbonat, baik yang karbonat non-klastik maupun karbonat klastik, untuk mengetahui fasies dan lingkungan pengendapannya. Di Laboratorium Sedimentologi juga kita ada beberapa analisa yang akan dilakukan. Mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisa sayatan tipis, di mana sampel batuan yang kita dapatkan nantinya kita akan sayat dan kita analisa di mikroskop. Tapi untuk pembelajaran di lab sedimentologi ini kita melakukan pembelajaran menggunakan gambar dari sayatan tipis. Selanjutnya ada analisa kalsimetri, di mana tujuan analisa kalsimetri ini untuk menentukan kandungan Ca3 batuan karbonat dengan menggunakan alat yang namanya kondensor dan statis. Selanjutnya juga ada analisa granulometri, di mana analisa ini digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan dan juga mekanisme transportasi dengan menggunakan perhitungan-perhitungan tertentu. Goals dari batuan karbonat ini adalah nanti pendeskripsiannya kita akan mengetahui fasies dan lingkungan pengendapan pada batuan karbonat. Di lab ini juga kita menjelaskan beberapa analisa yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di lab sedimentologi ini juga kita akan melakukan analisa berupa analisa granulometri, di mana analisa granulometri ini dipergunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan dan juga mekanisme transportasinya dengan menggunakan perhitungan-perhitungan tertentu. Untuk kurang lebih analisanya di lab sedimen seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan di Laboratorium Sedimentologi. Sampai berjumpa di lab sedimentologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Pramudia Bagus Hidayatmoko dari Angkatan 2017. Di sini saya sebagai perwakilan asisten dari Laboratorium Geologi Minyak dan Gas Bumi atau GMB. Laboratorium GMB sendiri terletak di lantai dasar Kampus 1 UPN Veteran Yogyakarta. Di Laboratorium GMB ini kita akan mempelajari tentang gas dan minyak yang berada di alam. Gas dan minyak atau hidrokarbon terbentuk dari sisa-sisa material organik yang terendapkan dan mengalami proses pematangan sehingga terbentuk hidrokarbon. Selanjutnya untuk materi yang kita pelajari nantinya di lab ini ada petroleum system, analisa batuan induk, waterline log,
pemetaan bawah permukaan, dan yang terakhir ada perhitungan cadangan. Nah, di sini ada alat yang digunakan untuk praktikum, namanya adalah fluoroskop, di mana fungsi dari alat ini yaitu untuk mengetahui kandungan dari hidrokarbon yang berada di sampel batuan. Prospek kerja geologi minyak dan gas bumi sendiri yaitu bekerja di oil and gas company seperti Pertamina, Chevron, Epson, dan lain sebagainya. Sedangkan goals dari geologi minyak dan gas bumi ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui eksplorasi migas dan bagaimana produksinya. Nah, untuk teman-teman geologi UPN, ditunggu kehadirannya di lab GMB di semester 6 ini. Sekian dari lab GMB, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan, asisten hidrogeologi 2017. Saya Mason Sinaga, asisten hidrogeologi 2017. Nah, di lokasi hidrogeologi itu ada di kampus 1 lantai 1. Jadi hidrogeologi ini secara umum tuh mempelajari tentang air tanah yang ada di permukaan maupun di bawah permukaan bumi. Nah, untuk materi hidrogeologi itu ada beberapa. Contohnya ada DKS, ada hukum Darcy, ada uji pemumpaan, pemetaan muka air tanah, dan satu lagi kimia air. Nah, dari materi-materi itu kayak dari DKS itu kita setelah mempelajari DKS itu kita diharapkan dapat mendesain suatu konstruksi sumur yang optimal dan ekonomis. Nah, untuk pengukuran debit sungai sendiri kita setelah mempelajari materi itu kita diharapkan dapat mengetahui jumlah debit sungai yang kita ukur. Nah, dan goals dari materi terakhir ada pemetaan muka air tanah dan kimia air. Nah, dari materi itu kita diharapkan dapat memetakan muka air tanah dari daerah penelitian kita dan juga dapat menganalisa kimia dari sampel air pada daerah penelitian kita. Sekian dari lab hidrogeologi, kami tunggu teman-teman di semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mason Sinaga, asisten geologi teknik 2017. Dan saya Alfi Lubis, asisten geologi teknik 2017. Dan lokasi lab sendiri berada di kampus 1 dan lantai 1. Untuk geologi teknik sendiri, geologi teknik merupakan cabang ilmu teknik sipil yang mempelajari tentang sifat fisik kimia batuan yang digunakan untuk desain konstruksi bangunan. Dan ini merupakan salah satu alat dari praktikum geologi teknik, yaitu untuk uji kuat tekan batuan, namanya itu UCS. Salah satu materinya sendiri nanti bakal dipelajari ialah geomekanika batuan, di mana goals materi tersebut agar praktikan dapat memahami sifat mekanik batuan yang bakal digunakan buat rancangan dan desain tambang maupun terowongan. Goals yang kedua ialah pada materi geomekanika tanah, praktikan diharapkan mampu dalam menganalisis kestabilan lereng secara tepat dan teliti. Sekian untuk pertemuan dari geologi teknik. Kami tunggu kalian di semester 6. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam. Kenalkan, nama saya Muhammad Zidane Robani, angkatan 2018. Saya Bagas Pramana, angkatan 2018. Ini saya sebagai wakil koordinator asisten dan sebagai wakil divisi umum. Dan sini kami dari Laboratorium Geologi Indonesia, di mana lokasi laboratorium ini berada di kampus 2 di lantai 1. Dan juga di sini kami memakai alat, yaitu yang namanya fluoroskop yang bisa teman-teman lihat di depan ini. Dan ini adalah foto udara untuk melihat kenapakan dari jauh. Dan selain fluoroskop serta foto udara, kami juga memakai digitasi, yaitu software ArcGIS dan juga PCI Geomatika. Lalu untuk materi yang akan kita sampaikan, yang pertama yaitu mengenai interpretasi citra digital dan juga interpretasi dari foto udara, serta Mas Bagas, fluoroskop kita tampalin ini, terus kita dapat melihat kenampakan dari jauh. Juga nantinya ada digitasi juga. Digitasi itu lebih modern, kita akan menggunakan software tertentu. Nah jadi tunggu aja lab geologi ini di semester 4. Oke, lalu untuk goals dari praktikum ini, nanti diharapkan para praktikan serta para teman-teman semua akan dapat mengetahui interpretasi foto citra digital
fotocita satelit maupun foto udara untuk perkembangan di lapangan lebih lanjut. Jadi kayak gitu. Oke, sekian dari kami berdua, lebih kurangnya mohon maaf. Teman-teman silakan tunggu di semester 4 dan sampai berjumpa dengan kita. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Arik Yudi Fereskullah, biasa dipanggil Arik, dari Teknik Geologi 2018. Saya di sini menjabat sebagai Koordinator Asisten Laboratorium Geologi Struktur. Dan teman saya Friandri Atmaja dari Teknik Geologi 2018 sebagai Asisten dari Geologi Struktur. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di Laboratorium Geologi Struktur, di mana Laboratorium Geologi Struktur sendiri akan kalian dapatkan di semester 3. Lokasi dari Laboratorium Geologi Struktur sendiri ada di Kampus 2, UPN Veteran Yogyakarta, tepatnya di Gedung Urip Sumoharjo, di lantai 2. Untuk dari lab geologi struktur ini teman-teman bakal diajarkan mengenai struktur sekunder, di mana struktur sekunder itu dia terbentuk setelah adanya pengendapan batuan. Contohnya seperti ada sesar, kekar, dan juga lipatan. Selain itu, di lab geologi struktur ini teman-teman bakal diajarkan cara penggunaan kompas yang baik dan benar, di mana kompas ini bakal kita gunakan untuk mengukur kedudukan seperti dari kedudukan sesar sendiri, kekar, maupun kedudukan dari lapisan batuan. Selanjutnya, setelah kalian mengambil data kekar, sesar, lipatan, dan kedudukan batuan, kita bisa melakukan analisa menggunakan stereonet, di mana stereonet merupakan gambaran bentuk bumi berupa 3 dimensi dan digambarkan ke dalam satu lembar kertas 2 dimensi. Selanjutnya, di Laboratorium Geologi Struktur juga kalian akan diajarkan mengenai pembuatan peta geologi. Kemudian dari tujuan praktikum geologi struktur ini sehingga teman-teman tuh bisa menganalisa maupun menarik diresa dari struktur sendiri, dan teman-teman juga bisa mengetahui bentuk struktur seperti kekar, sesar, maupun lipatan di lapangan. Baik, sekian perkenalan dari Laboratorium Geologi Struktur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Ilmu Ukur Tanah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Fajari sebagai Asisten Lab Ilmu Ukur Tanah Angkatan 2019. Perkenalkan, saya Rafli Nur Himawan dari Asisten Lab Ilmu Ukur Tanah Angkatan 2019. Sebelumnya, untuk lokasi dari Lab Ilmu Ukur Tanah sendiri terletak di Kampus 2 di Gedung Urip Sumoharjo di lantai 2. Untuk pengertian dari ilmu ukur tanah sendiri merupakan ilmu dari cabang geodesi yang mempelajari sebagian permukaan bumi dengan cara melakukan pengukuran-pengukuran di lapangan. Adapun untuk alat-alat yang digunakan pada lab ilmu ukur tanah ini, yang pertama adalah theodolit atau total section, yaitu yang kedua ada tripod, lalu ada meteran, selanjutnya ada patok, dan juga ada rambu. Tujuan dari praktikum ilmu ukur tanah yaitu kita dapat mengetahui berbagai macam peta, mengetahui manfaat peta, mengetahui klasifikasi peta, dan juga dapat membuat peta. Dalam pembuatan peta, kita akan mengambil data di lapangan, di mana dalam pengambilan data diperlukan minimal 2 orang. Satu orang yang pertama nanti akan memegang alatnya, berupa theodolit maupun total station, dan kemudian orang yang kedua akan berada di titik target untuk memegang lampunya. Data yang didapatkan nanti kita olah menggunakan software-software tertentu, di mana output yang dihasilkan berupa peta. Sekian dari pengenalan lab ilmu ukur tanah. Sampai jumpa di semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lab Sistem Informasi Geografis. Perkenalkan, saya Deniano Isaki dari Teknik Geologi Angkatan 2018. Dan saya Asrul Hakim dari Teknik Geologi Angkatan 2018. Lab Sistem Informasi Geografis atau yang biasa disingkat Lab SIG berada di Kampus 2 UPN Veteran Yogyakarta, Jalan Babarsari nomor 2, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Di Gedung Urip Sumoharjo, lantai 3. Laboratorium SIG atau Laboratorium Sistem Informasi Geografis merupakan lanjutan dari Laboratorium Geologi Komputasi. Laboratorium ini akan kalian dapatkan di semester 5. Tujuan dari laboratorium ini adalah
mengolah data-data geologi menjadi peta-peta yang sistematis dan informatif. Peta-peta yang diolah antara lain peta lintasan, peta geologi, peta geomorfologi, serta peta rawan bencana menggunakan software ArcGIS dan software QGIS. Sekian dari kami tunggu kalian di semester 5. Selamat datang di Laboratorium Geologi Komputasi. Saya Jody Olviandi dari Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta Angkatan 2018. Saya Mutiara Oliaza dari Angkatan 2018. Di sini Lab Geologi Komputasi berlokasi di Kampus 2 UPN Veteran Yogyakarta, Gedung Urip Sumarjo, lantai 3. Jadi di Laboratorium Geologi Komputasi ini kami mengajarkan software-software basic tentang pemetaan geologi, di mana software-software ini terdiri dari AutoCAD, kemudian terdapat server, Rockwalk, Global Mapper, serta aplikasi DIPS. Di mana software-software ini digunakan untuk pemetaan geologi serta untuk analisis struktur di lapangan. Laboratorium Geologi Komputasi ini akan berada di semester 4, di mana goalsnya itu supaya para praktikan dapat menggunakan software-software geologi ini untuk membuat peta serta untuk menganalisis struktur di lapangan. Sekian dari Laboratorium Geologi Komputasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, teman-teman akan diperkenalkan mengenai Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Pangea. HMTG Pangea merupakan wadah bagi teman-teman semua untuk berorganisasi di jurusan Teknik Geologi. Berikut ini akan diperkenalkan mengenai profil Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Pangea. Pangea! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Aulia Zamani. Saya di sini selaku Ketua Himpunan Teknik Geologi Jakarta. Dan saya Ridho Rahman selaku Sekretaris Jenderal HMTG Pangea 2021-2022. Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di bawah naungan jurusan Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Pangea menaungi anggota dan pengurus dan juga Badan KSM atau Kelompok Studi Mahasiswa dan berdiri pada tanggal 30 November 1995. Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta memiliki fungsi dan manfaat. Yang pertama adalah untuk menaungi dan mewadahi seluruh mahasiswa, dosen, alumni untuk menjadi satu, menjadi integritas dan mewujudkan HMTG UPN Veteran Yogyakarta menjadi yang lebih baik serta mewujudkan koordinasi untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah untuk mewadahi mahasiswa Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta di bidang akademik maupun non-akademik, serta mengurus administrasi dan juga membimbing seluruh mahasiswa Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta menjadi mahasiswa yang baik, berintegritas, serta proaktif. Struktural kepengurusan HMTG Pangea terdiri atas Ketua Himpunan, Sekretaris Jenderal, Sekretaris, Bendahara, dan memiliki 4 divisi serta 11 subdivisi. Divisi 1 menaungi akademik. Yang pertama, subdivisi akademik dan laboratorium. Yang kedua, subdivisi studi ilmiah. Dan yang ketiga, subdivisi penelitian dan pengembangan. Divisi 2 merupakan divisi advokasi dan komunikasi yang menaungi 3 subdivisi. Yang pertama, advokasi, kedua, hubungan masyarakat, dan yang ketiga, media dan informasi. Lalu lanjut ke divisi 3, yaitu divisi kemahasiswaan yang terdiri dari PSDM, pengembangan sumber daya masyarakat, lalu pengabdian masyarakat, serta yang terakhir adalah seni dan olahraga atau disingkat dengan seniora. Dan divisi yang terakhir adalah divisi 4, yaitu kesekretariatan dan dana usaha yang menaungi 2 subdivisi, yaitu dana usaha dan kesekretariatan. Selamat datang mahasiswa Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta tahun 2021. Kami tunggu di kampus, kami tunggu kiprah yang ada di kampus. Semoga kita bersama-sama menjadikan Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta menjadi lebih baik lagi. Selamat datang, selamat berorientasi, selamat menjadi mahasiswa Pangea! Pangea! Selanjutnya, kelompok studi mahasiswa atau KSM, yaitu organisasi untuk menambah kualitas mahasiswa di bidang soft skill maupun hard skill, dan juga untuk menambah relasi. Di teknik geologi ini terdapat 5 KSM. Yang pertama ada SMIAGI, kedua LPG UPNSI, ketiga MGI SC, keempat GSDC, dan kelima Koiru Umah.
Selanjutnya akan diperkenalkan 5 KSM di jurusan Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oskarino Nevi Ahmad dari Teknik Geologi 2018 selaku Presiden SMIAGI UPN Veteran Yogyakarta periode 2020-2021. Saya Hafid Rizky Nur Rahman dari Teknik Geofisika 2019 selaku Divisi Field Trip. Saya Khairul Anam dari Teknik Geologi Angkatan 2020 selaku staf dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Masyarakat. Jadi di sini kami akan memperkenalkan mengenai KSM atau Kelompok Studi Mahasiswa dari Teknik Geologi, yaitu SMIAGI UPN Veteran Yogyakarta. SMIAGI UPN Veteran Yogyakarta merupakan salah satu KSM atau Kelompok Studi Mahasiswa dari Fakultas Teknologi Mineral yang di bawah naungan Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan bertanggung jawab kepada Forum Geosaintis Muda Indonesia sebagai wadah pada profesional muda di Geosaintis Muda Indonesia untuk terus berkarya memajukan dunia geosaintis di Indonesia, khususnya pada bidang seksi mahasiswanya. Kami merupakan salah satu seksi mahasiswa di Indonesia dari UPN Veteran Yogyakarta. Baik, di sini teman-teman pada KSM SMIAGI UPN Veteran Yogyakarta ini memiliki 7 divisi. Dari 7 divisi dari SMIAGI UPN Veteran Yogyakarta ini akan dilakukan open recruitment. Jadi teman-teman semuanya akan bisa masuk dalam SMIAGI UPN Veteran Yogyakarta dan memilih dari 7 divisi sesuai minat dan bakat dari teman-teman semuanya. Yang pertama akan saya jelaskan adalah divisi pendidikan, divisi hubungan masyarakat, dan divisi pengembangan sumber daya manusia. Dari ketiga divisi ini, jika teman-teman ingin fokus kepada pendidikan seperti mengajar atau fokus kepada materi-materi kuliah, cocok sekali untuk masuk ke divisi pendidikan. Lalu jika teman-teman ingin ada kontribusi dengan SMIAGI lain seperti SMIAGI UGM dan SMIAGI di seluruh Indonesia, teman-teman bisa masuk ke divisi hubungan masyarakat. Dan yang terakhir, jika teman-teman ingin mengurusi internal dari SMIAGI seperti kekeluargaan, seperti open recruitment juga akan diurus oleh divisi pengembangan sumber daya manusianya. Yang selanjutnya, kemudian untuk teman-teman yang suka dengan desain dan videografis, teman-teman mungkin bisa memilih untuk masuk di divisi media dan informasi. Dan juga buat teman-teman yang suka dengan kegiatan mungkin jual beli dan wirausaha, teman-teman bisa memilih divisi dana usaha. Kemudian untuk teman-teman yang suka dengan acara-acara misal webinar atau kebumian, itu teman-teman bisa masuk di seminar and short course. Dan yang terakhir adalah divisi Field Trip yang merupakan divisi pengusung proker utama dari SMIAGI, yaitu GeoHeritage, di mana pada kegiatan Field Trip kali ini akan dibimbing oleh pembicara maupun dosen untuk adik-adik mahasiswa baru agar lebih bisa mengenai pegunungan selatan dan kisah terbentuknya Pulau Jawa. Oke, selanjutnya ketika teman-teman udah kami kenalkan tentang 7 divisi dari SMIAGI UPN Veteran Yogyakarta, kami menunggu teman-teman semuanya untuk bergabung bersama kami pada open recruitment SMIAGI UPN Veteran Yogyakarta yang akan segera kami share informasinya. Dan teman-teman dari Teknik Geologi dan Teknik Geofisika bisa mendaftar dengan berbagai rangkaian ujian dan tes dari kami selaku divisi pengembangan sumber daya dan masyarakat. Jangan lupa juga untuk mendaftar GeoHeritage karena teman-teman akan mendapatkan ilmu mengenai bagaimana terbentuknya Pulau Jawa dan dari pembicara yang sangat menarik. Teman-teman akan merasakan field trip untuk pertama kalinya dan merasakan sebagai geosaintis muda Indonesia. Baik, kami tunggu open recruitment dari teman-teman semua dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? SMIAGI. Siapa kita? SMIAGI. Siapa kita? SMIAGI. SMIAGI 1. Hello, my name is Yazid Ali Nasyar and I am the president of APG UPNSC. And I'm Angel Meda Rosalin as the vice president of APG UPNSC. APG Student Chapter is an organization based in Oklahoma, United States of America.
APG is the most suitable organization for us geoscientists who have interest in petroleum industry. APG UPNSC is a student chapter based on Geological Engineering Department of Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta University. It was established by Mr. Roy Lesmana, June 5, 2000, under advisory from Mr. Hendaryono. If you want to know more, let's find out. What we have just watched was one of our greatest events. If you want to be a part of a world-class student chapter, Let's join us. APG UPNSC! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Aiman dari Teknik Geologi Angkatan 2019, perwakilan dari anggota MGI SCUPN Veteran Yogyakarta. Nah, nama saya Muhammad Kemal Harawi, Angkatan 2019, salah satu pengurus dari MGI SCUPN Veteran Yogyakarta. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang MGI SCUPN Veteran Yogyakarta. MGI SCUPN Veteran Yogyakarta merupakan salah satu kelompok studi mahasiswa yang bergerak dalam bidang geologi ekonomi. MGI SCUPN Veteran Yogyakarta sendiri memiliki anggota yang berasal dari mahasiswa teknik geologi, teknik geofisika, dan teknik metalurgi. MGI SCUPN Veteran Yogyakarta berdiri pada tanggal 8 November tahun 2014 yang dibawahi langsung oleh organisasi profesional induk yaitu MGI Pusat. Untuk MGI SCUPN Veteran Yogyakarta sendiri memiliki fokus di bidang geologi ekonomi yang membahas atau mempelajari tentang bahan alam yang memiliki nilai ekonomis seperti mineral dan batu bara. Kemudian untuk divisi-divisi yang ada di MGI SCUPN Veteran Yogyakarta sendiri, yang pertama ada PSDM, yang kedua ada Humas, yang ketiga ada divisi sosial, yang keempat ada divisi Medinfo, yang kelima ada divisi pendidikan, dan yang terakhir ada divisi praktik lapangan. Selanjutnya, esensi dasar dari KSM MGI SCUPN Veteran Yogyakarta sendiri yaitu yang pertama untuk mengembangkan soft skill dan hard skill dari masing-masing anggotanya yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan ataupun agenda. Contohnya yang pertama ada praktik lapangan, yang kedua ada company visit di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang geologi pertambangan, yang ketiga ada kegiatan besar tahunan dari MGI SC yaitu Geology of Ore Deposit Festival atau GeoDeFest. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, kenapa sih kita harus masuk ke MGI SCUPN Veteran Yogyakarta? Untuk yang pertama, keuntungan yang bisa kita dapatkan dari bergabung dalam MGI SCUPN Veteran Yogyakarta, yaitu yang pertama kita mendapatkan pengalaman dari organisasi sendiri, yang mana pengalaman tersebut akan sangat berguna di waktu kita bekerja nanti. Terus yang selanjutnya, di sini teman-teman bisa mengembangkan soft skill dan juga hard skill teman-teman yang akan berguna di dunia pekerjaan nanti. Dan yang terakhir yang paling utama, teman-teman di sini bisa menambah relasi di dunia geologi pertambangan, yang mana hal tersebut akan sangat berguna nantinya pada saat tugas akhir maupun teman-teman melamar pekerjaan. Mungkin itu cukup dari kami. Mungkin untuk teman-teman dari Teknik Geologi 2021, kami tunggu bergabungnya di MGI SCUPN Veteran Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go hard or go home.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukamai Widodo Ginting dari Angkatan 2018 sebagai Presiden KSM GSDC. Perkenalkan, nama saya Jasim Paza, Angkatan 2018 sebagai Wakil Presiden KSM GSDC. GSDC merupakan kepanjangan dari Geologi Student Discussion Club yang dimana didirikan pada tahun 2000 yang pada awalnya sebagai forum belajar yang kini menjadi sebuah kelompok studi mahasiswa yang bernaung di jurusan Teknik Geologi. GSDC sendiri merupakan KSM yang berlandaskan diskusi geoscience yang berfokus untuk meningkatkan hard skill, soft skill dengan berbagai kegiatan positif seperti kegiatan field trip, kemudian short course, public discussion, dan lain-lain sebagainya yang terbagi di beberapa divisi. Di KSM GSDC sendiri memiliki 6 divisi. Pertama ada HRD, yang HRD ini fokus mengembangkan sumber daya mahasiswa. Kemudian ada field trip, yang dimana field trip merupakan divisi yang berfokus pada kegiatan lapangan. Kemudian ada science, yang dimana di sini kita berfokus kepada pelajaran ilmiah. Kemudian ada public relation, yang dimana ini berfokus pada eksternal. Kemudian ada publication and inventory, yang dimana ini sebagai media informasi. Dan terakhir ada English, yang dimana English merupakan divisi yang berfokus kepada pembelajaran secara bahasa Inggris. KSM GSDC memiliki ruang sekre yang berada di lantai 1 Gedung Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di GSDC. Fun, friendly, and science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulki Karya selaku Mas'ul atau Ketua dari Khairul Ummah UPN Veteran Yogyakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Khairul Ummah itu apa. Jadi secara umum Khairul Ummah ini merupakan Komisariat Warga Mahasiswa Islam di UPN Veteran Yogyakarta atau biasa dikenal KKMI, di mana Khairul Ummah ini berada di bawah naungan dari Keluarga Mahasiswa Islam UPN Veteran Yogyakarta. Nah, di sini Khairul Ummah ini merupakan sebuah perkumpulan juga, di mana isinya ini merupakan orang-orang yang ingin mempelajari mengenai agama lebih dalam lagi. Nah, selain itu juga di Khairul Ummah juga kita, karena basicnya merupakan mahasiswa teknik geologi, maka kita di sini juga akan mempelajari mengenai ilmu geologi yang hubungannya dengan agama Islam, sehingga nanti kita bisa mentadaburi lebih dalam lagi mengenai ajaran-ajaran Islam. Nah, jika teman-teman mahasiswa baru ingin mendaftar di Khairul Ummah, bisa stay tune di official account kami, ada di Line dan Instagram khairul.ummah UPN Veteran Yogyakarta. Nah, nanti kita akan share linknya di situ. Nanti kami tunggu kehadiran teman-teman di Khairul Ummah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video pengenalan kehidupan kampus bela negara jurusan Teknik Geologi tahun 2021, kami ucapkan selamat datang di jurusan Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa baru yang saya banggakan, saya Saleh Abdurrahman, saya alumni Fakultas Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta Angkatan 81. Saat ini saya bekerja di Kementerian ESDM. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat ya atas adik-adik semua yang telah berhasil menjadi mahasiswa di FTM UPN Veteran. FTM UPN Veteran adalah salah satu jurusan yang memiliki reputasi yang sangat baik di Indonesia. Kita memiliki banyak alumni yang bertebaran di mana-mana, baik di dalam maupun di luar negeri, di industri maupun di pemerintahan ya, yang memiliki hubungan atau kontak yang baik dengan para mahasiswa. Yang pesan saya adalah yang pertama, adik-adik belajar dengan fokus ya, konsentrasi yang baik, selesaikan kuliahmu tepat waktu dengan hasil yang baik. Jadi fokus belajar, tepat waktu, hasilnya pun harus baik. Yang kedua juga, adik-adik perlu ikut di dalam kegiatan-kegiatan kampus ya, berinteraksi dengan teman-teman ya, baik sesama jurusan, antar jurusan, antar kampus ya. Banyak lomba-lomba yang diselenggarakan di luar ya, yang bisa adik-adik ikuti dalam rangka menambah wawasan serta menyiapkan networking untuk masa depan adik-adik semua. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada adik-adik semua. Tetap sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.